شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir melaksanakan ibadah, yaitu salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat tarawih, yang mana pada malam ini adalah malam ke-21 apa 22? 21 yang puasanya di hari Ahad. 22 yang puasanya di hari Sabtu. Intinya semua di malam 10 terakhir bulan Ramadan kita harus memaksimalkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita di 10 terakhir bulan Ramadan kita malah menjadi orang yang khasirin, adalah orang yang rugi. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, barang siapa dia masuk bulan atau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, kemudian dia tidak memaksimalkan secara maksimal dalam ibadah, dalam ketaatan, dia keluar dari bulan Ramadan, maka dia dalam keadaan merugi. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dan semoga kita semuanya mendapatkan apa yang disabdakan Nabi SAW, yaitu Lailatul Qadar, yang mana malam terbaik diturunkan Al-Quran di malam itu. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejaknya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 terakhir bulan Ramadan atau bahkan di bulan Ramadan, akhir-akhir bulan Ramadan, kita harus jangan sampai lupa ada sebuah kewajiban yang mana harus kita kerjakan. Ada yang tahu? Di akhir-akhir bulan Ramadan adalah zakatul fitr, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah termasuk bagian sedekah yang wajib. Sedekah itu terbagi menjadi dua. Ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Kalau sedekah yang sunnah adalah kita memberikan kepada orang yang fakir miskin dan sebagainya, ke teman, kita traktir teman, kita traktir sohib. Itu adalah sedekah yang sunnah, yang mana pahalanya juga besar. Kemudian ada juga sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu ada dua. Yang pertama adalah nafkah. Ya, seorang anak wajib menafkahi orang tuanya. Seorang suami wajib menafkahi istri dan anaknya. Itu udah mutlak. Tapi semuanya kembali kepada kemampuan masing-masing. Nafkah. Ya, jangan dibalik. Orang tua menafkahi anaknya, kecuali kalau anaknya masih belum mampu. Nafkah itu yang wajib, yang mana kita akan ditanya nanti di hari kiamat tentang nafkah yang wajib. Ada juga nafkah yang sunnah, ya. Nafkah yang sunnah seperti kita memberikan kepada paman, ketika kita memberikan kepada bibi, atau kita memberikan kepada saudara, ya, saudara kita, itu sunnah. Kemudian yang kedua adalah
az-zakah, yaitu sedekah yang wajib adalah az-zakah. Zakat ada berapa? Ada dua. Ahsant. Ada dua. Yang pertama adalah zakatul fitrah, zakatul fitr. Yang kedua adalah zakat mal, yang mana ini wajib hukumnya. Kita ambil pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu diambil dari kata fitr, yaitu apa? Berbuka. Ya, karena diwajibkan zakat fitrah adalah kapan? Ketika terbenamnya matahari terakhir di tanggal 30 atau 29 Ramadan atau malam takbiran. Itu yang wajib. Ya, wajibnya zakat fitrah. Kenapa disebut zakat fitrah? Adalah karena waktu berbukanya orang yang berpuasa. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan zakat fitrah adalah untuk mensucikan puasa orang muslim. Ya, puasanya orang muslim dari hal yang sia-sia ataupun dari keburukan yang dia kerjakan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, faradan Nabi SAW zakatul fitr. Zakatul fitr. Apa kata Nabi SAW? Tuhratan lis-shaim minar rafathi wal laghu wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Ya, kata Nabi SAW, zakat fitrah itu diwajibkan Nabi SAW kepada seluruh kaum muslimin. Ya, seluruh kaum muslimin. Dari mana? Fahiya zakatun maqbulah. Kapan diwajibkan? Ketika terbenamnya matahari di malam takbiran. Ya, terbenamnya malam takbiran. Apa? Tuhratun lis-shaim. Untuk mensucikan orang yang berpuasa. Jadi selama sebulan itu dengan zakat fitrah itu kita tuh disucikan, Pak, dari berbagai hal yang sia-sia, dari berbagai hal yang mungkin kita kepincut lisan mengatakan hal yang kotor. Dengan zakat fitrah kita dibersihkan. Dan yang kedua kata Nabi, wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada orang miskin. Itu. Kemudian yang berikutnya, kepada siapa saja zakat fitrah itu wajib? Apakah semua kaum muslimin wajib zakat fitrah? Ada yang tahu? Zakat fitrah itu wajib bagi seluruh kaum muslimin yang mampu. Dan dikatakan mampu, kata Nabi SAW, ma indahu kuta yaumin wa lailah. Kalau seandainya dia memiliki makanan hari ini dan besok untuk lebaran, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu untuk siapa saja? Semuanya kaum muslimin. Entah itu kata Nabi SAW, al-abd wal hur. Ya, orang yang hamba sahaya, yang wajib siapa mengeluarkan adalah tuannya. Kemudian al-hur, orang yang bebas seperti kita. Az-zakar wal untha, laki-laki dan perempuan. As-saghir wal kabir, kata Nabi, yang kecil dan juga yang besar. Kata Nabi SAW, semuanya wajib. Lalu bagaimana? Anak kecil harus nggak mengeluarkan zakat fitrah anak kecil? Wajib. Jadi yang wajib bagi siapa? Bagi ayahnya. Bahkan di riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, walaupun janin yang ada di kandungan itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Tapi para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Tetapi ini harus digarisbawahi. Jika ada seseorang, ada orang hamil, kemudian dia lahir bayinya sebelum terbenamnya matahari di malam takbiran, maka dia wajib hukumnya dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau seandainya dia lahir setelah 1 menit setelah terbenamnya matahari, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Kemudian orang meninggal. Jika ada orang meninggal, dia meninggal sebelum terbenamnya matahari, maka hukumnya
dia wajib mengeluarkan zakat apakah tidak? Enggak wajib kalau dia meninggal sebelum malam takbiran. Tapi kalau seandainya dia meninggal 1 menit setelah terbenamnya matahari, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun di sebagian para ulama tentang masalah bayi itu kebalik. Ya, kalau seandainya dia lahir sebelum terbenamnya matahari, dia wajib hukumnya. Tapi kalau seandainya dia lahir setelah terbenamnya matahari, hukumnya tidak wajib. Ini harus diperhatikan. Karena zakat fitrah adalah termasuk hutang kita kepada kaum muslimin dan hukumnya wajib. Itu. Kemudian yang berikutnya, untuk siapa zakat fitrah? Untuk siapa? Apakah semua orang berhak menerima zakat fitrah? Tidak. Zakat fitrah ada 2 pendapat. Yang pertama, yang berhak menerima zakat fitrah adalah golongan 8, yaitu orang yang berhak menerima zakat mal. Pendapat yang kedua, yang menerima zakat fitrah hanya fakir dan miskin saja, dan ini pendapat yang paling kuat, yaitu yang berhak menerima yaitu zakat fitrah adalah orang fakir miskin. Kemudian yang berikutnya, boleh nggak kita menyerahkan zakat fitrah berbentuk harta, berbentuk uang? Boleh apakah tidak? Kita ngasih ke orang, ini zakat ana homsin. Boleh apa tidak? Ya, jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Yang membolehkan hanya madhab Hanafi saja. Madhab Hanafi saja, karena dalilnya adalah Umar bin Abdul Aziz memberikan zakat fitrah dengan berbentuk uang. Tapi jumhur ulama mengatakan zakat fitrah harus dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, sa'un min tamr, yaitu 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Ya, 1 sok gandum harus dengan berbentuk barang, jangan berbentuk fulus. Kalau kasih kita fulusnya, iya kalau dibelikan beras, kalau malah dibelikan paket, ya paket pulsa, akhirnya nggak ada hikmah dari zakat fitrah. Ya, harus diberikan secara berbentuk makanan pokok. Ya, makanan pokok. Jangan sampai kita membelikan kita zakat fitrah kita membelikan minyak goreng dan sebagainya. Ya, minyak goreng, gula. Enggak. Yang diwajibkan adalah makanan pokok. Berarti kita adalah beras. Kemudian yang berikutnya, berapa takaran zakat fitrah? 1 sok kata Nabi SAW. Berapa takarannya? Antara kalau kita hati-hati yaitu 3 kilo. Ya, karena zakat fitrah itu 2,5 kilo lebih. Ya, berarti kita lebih aman yaitu berapa kilo? 3 kilo. Berarti kalau seandainya seorang ayah punya anak 2, dia istri 1, berarti dia 3 kilo. Anak yang pertama 3 kilo, anak yang kedua 3 kilo, istrinya 3 kilo. Boleh nggak kita menyerahkan fulus ke amil zakat di masjid? Boleh nggak? Kita nyerahkan fulus, nih zakat anak 50.000 untuk anak. Boleh apa tidak? Ya, ini harus juga digarisbawahi. Jika masjid tersebut bisa kita percaya, seandainya memang benar dibelikan beras, maka tidak mengapa. Tapi kalau seandainya yang orang itu nggak mau ruwet, ya sudah ngasih ke masjid, karena yang lebih afdol dia beli sendiri dan menyerahkan sendiri kepada fakir miskin. Itu yang lebih afdol. Dan Nabi SAW seperti itu. Ya, karena kita tidak tahu apakah dibelikan atau bagaimana. Bisa difahami, Pak, ya? Nah, kemudian berikutnya, ada orang muslim karena saking semangatnya itikaf lupa nggak zakat fitrah, sampai sudah lebaran, sampai keliling-keliling sonjo-sonjo lupa zakat fitrah. Apakah sudah gugur zakat fitrahnya? Enggak, tetap dia wajib zakat fitrah. Tetap dia wajib zakat fitrah. Dan itu pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Ya, maka pengurus takmir masjid harus memperhatikan masalah ini. Jika setelah
artinya sebelum imam keluar untuk khutbah Id, itu semua zakat fitrah sudah disalurkan. Udah selesai. Jangan masih ditampung dulu. Oh nanti ini buat fakir miskin di sana aja, nanti kalau kupatan. Enggak. Sebelum imam keluar semuanya sudah tersalurkan. Ya. Itu kemudian yang terakhir adalah di mana yang afdol kita mengeluarkan zakat fitrah. Di mana? Yaitu di tempat yang mana kewajiban itu datang kepada kita. Seandainya kita lama ada di Jakarta, kemudian kita mudik ke Surabaya, malam takbiran kita posisi di mana? Di Surabaya. Maka kita memberikan zakat fitrah itu di mana? Di Surabaya. Itu yang afdol. Yang afdol, tapi harus mustahiknya harus tepat. Ya, harus tepat. Nah, kita ngomong mustahik, ini harus hati-hati. Seperti anak tidak boleh memberikan zakat fitrahnya kepada orang tua. Berikan zakat fitrahnya kepada anak ngasih ke abinya, ya wis. Artinya muter-muter di situ aja. Ya. Yang benar adalah keluar. Ya, karena biar hikmahnya itu ada. Dan juga karena orang tua itu adalah mimman tajibu alaihin nafaqah. Orang tua itu adalah orang yang wajib bagi anak untuk menafkahi. Maka jangan memberikan zakat fitrah kepada orang tua atau adik. Kalau kita punya adik perempuan, laki yang belum balik, jangan diberikan ke adiknya. Boleh nggak kita memberikan zakat fitrah kepada anak yatim? Boleh apa tidak? Lihat dulu yatimnya. Kalau yatimnya abinya fulusnya banyak, ya, yaitu boleh jika yatim tersebut memang kategorinya adalah sebagai orang miskin. Kalau seandainya dia anak yatim yang fulusnya banyak, maka yang lain yang lebih afdal. Barakallahu fikum. Itu adalah hal yang harus dicatat kepada kita, sembari kita semangat menghidupkan malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Jangan lupa di terakhir nanti kita ada kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu zakat fitrah. Wallahu taala a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.